Talk, Friday Talk. Halo, kembali lagi bersama saya Afud Syafrir dalam program Friday Talk, salah satu obrolan podcast yang membicarakan sesuatu yang update atau terkini dengan cara santai. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Sekjen PMI Pak Sudirman Said. Halo, gimana kabar Pak Sudirman Said? Halo Apud, selamat sore. Ya, apa Pak, kabar? biasanya saya baik. sama PMI saya agak takut Pak, saya takut jarum. Pak Sudirman nggak bawa jarum kan ini? Pak Sudirman Said, ini sangat menarik ketika saya membaca Pak Sudirman Said profilnya ketika menjadi Sekjen di PMI. Belum lama, ternyata bencana besar melanda, yaitu pandemi COVID-19, di mana tidak ada dunia yang memperkirakan ini terjadi, tapi ini terjadi, salah satunya di Indonesia. Nah, ketika Pak Sudirman Said waktu itu menjabat, selang beberapa waktu kemudian pandemi datang. Apa Pak refleksi dari COVID-19 dari PMI sendiri Pak? Iya, saya dilantik jadi Sekjen tanggal 20 Januari 2020 ya. Kemudian akhir Januari di Wuhan terjadi satu breakout ya. Dan masuk ke waktu itu kita mengatakan pada teman-teman media juga bahwa Pak Ketua Umum ya Pak JK mengatakan ini Indonesia soal waktu saja, karena kita berinteraksi dengan dunia luar, kemudian banyak sekali pelabuhan terbuka, bandara terbuka. Iya. Dan bulan Maret ternyata kan mulai ditemukan kasus dan akhirnya ya kita mengalami semuanya. Refleksi kita bahwa ya memang ya namanya bencana itu tidak ada yang bisa disiapkan sebetulnya. Betul. Kecuali bencana-bencana yang bisa kita duga karena musiman ya, banjir segala macam. Tapi ini bencana non alam yang sangat luar biasa dan dulu kita sering diskusi tidak ada satupun yang siap. Ya. Bahkan Amerika yang disebut sebagai negara yang readiness-nya paling maju, paling ready dari sistem kesehatan masyarakat juga jebol juga. Dan nah kita mungkin patut bersyukur karena tentu saja kita kehilangan banyak saudara-saudara ya. Iya. Tapi manageable lah, dan itu banyak hal, termasuk yang paling fenomenal adalah bagaimana masyarakat bahu-membahu menolong sesama. Makanya dulu kita menyebut sebagai festival tolong menolong, saling membantu dan mengakibatkan keparahannya melampaui titik tertentu, tapi kemudian dengan cepat terkendali karena semua turun kan. Iya. Dari mulai pemerintah tentu saja, Palang Merah, TNI, Polri, masyarakat, LSM, lembaga-lembaga kemanusiaan semuanya turun. Jadi bagi orang-orang di kemanusiaan, COVID kemarin adalah satu ujian dari kedermawanan kita dan ujian solidaritas kita. Yeah. Dan saya kira itu bagi kita di Indonesia terbukti bahwa masyarakat Indonesia masyarakat yang guyup, yang punya kultur untuk saling membantu sesamanya. Pak, tapi meskipun Pak tidak ada dunia pun atau yang negara siap, manapun yang siap menghadapi pandemi, tapi saya pengen tahu Pak, di PMI sendiri ada nggak sih Pak standar atau cara-cara menghadapi hal-hal yang tidak terduga? Mungkin salah satunya pandemi, ada nggak Pak? Pandemi terutama COVID kemarin tentu sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau bicara mengenai bencana pada umumnya, misalnya kita punya protokol dalam 6 jam sesudah bencana kejadian, itu relawan kita mesti ada di lapangan. Ya. Apakah itu banjir, longsor, kebakaran atau gempa dan sebagainya. Pandemi tentu saja protokolnya beda. Dan kita kan memang bukan, sebetulnya Palang Merah itu core-nya betul ada donor, ada kesehatan, tapi core-nya adalah bantuan kemanusiaan. Kemanusiaannya ya. Jadi dan ini salah satu ujian untuk kemanusiaan juga ya Pak. Karena itu yang kita fokus adalah bagaimana korban itu bisa diselamatkan, bisa ditolong dengan cepat. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan dulu mulai dari prevention, edukasi kepada publik, buat penerangan-penerangan, kemudian melakukan penyemprotan disinfektasi. Membagi masker, membagi hand sanitizer,
terus sampai ketika membutuhkan bantuan ambulan untuk diangkut ya kita berikan. Tapi kita juga punya rumah sakit di Bogor yang cukup aktif, artinya menolong korban COVID. Nah, selebihnya kita juga ikut dalam vaksinasi. Nah, dalam proses ketika tinggi-tingginya COVID itu ada banyak cerita yang menyentuh ya. Misalnya pada waktu itu kan orang tuh menangani jenazah yang karena COVID itu kan takut. Ya, masih menjadi hal yang sangat dihindari dan jangan sampai bersentuhan kalau bisa bahkan kan waktu itu. Dan palang merah tuh kayak menjadi apa ya, last resort. Jadi orang kalau kebingungan kemana-mana minta tolong datang ke palang merah. Karena itu banyak sekali cabang-cabang di daerah termasuk di Jogja yang sangat terkenal itu dengan bukan terpaksa ya. Tiba-tiba harus mengurusi jenazah itu. Maka jadilah anak-anak itu nggak berani pulang berminggu-minggu karena jangan membawa penyakit itu ya. Jadi itu dan biasanya itu pemakamannya karena tidak ingin memancing perhatian masyarakat malam-malam dini hari itu sampai subuh segala macam. Dan itu Pak Sudirman sempat melihat sendiri. Kita kan saya kebetulan keliling semua ya ke semua daerah, jadi kita menyaksikan kawan-kawan kita relawan-relawan luar biasa lah. Dan kembali banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sebelumnya belum pernah terjadi, karena itu bagi relawan juga merupakan pembelajaran baru gitu. Urusannya dengan climate change bagaimana PMI? Memang selama ini belum jadi mainstream, tapi kelihatannya ke depan kita akan mulai melakukan satu inisiatif lebih agresif, lebih masuk kepada isu climate change karena itu bagian dari pencegahan, seperti yang Anda katakan tadi, mitigasi. Friday Talk. Friday Talk.